Ternyata ada sekelumit cerita sedih yang harus ditanggung oleh masyarakat di sekitar kawasan inti ibu kota Nusantara nih, Wak. Harap agar biaya ganti rugi atas tanah mereka yang dirampas untuk IKN. Timur kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kalian udah nonton belum pengibaran bendera Sang Merah Putih pertama kalinya di ibu kota baru Nusantara, yaitu IKN? Wow, sangat begitu megah, sangat begitu meriah gitu. Ya, kenapa nggak megah kan? Menelan anggaran yang cukup besar, pasti megah lah gitu ya kan. Walaupun di luaran sana itu, di luar IKN maksudnya, itu masih banyak tangis, banyak kesedihan yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana. Kok bisa sih? Kan pertanyaannya gitu. Kan IKN udah dibangun, seharusnya kan masyarakat di sana bahagia kan gitu. Namun malah sebaliknya guys. Ternyata di sana di hari kemerdekaan yang katanya kita merdeka 79 tahun, ternyata banyak sekali masyarakat, kita nggak usah berbicara yang di luar sana, udah kita di lingkungan di dekat-dekat istana aja gitu, di dekat-dekat IKN gitu, itu masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah kita. Masih banyak tangis di sana, masih banyak kesedihan dari masyarakat di sana. Kok bisa? Ini dia videonya guys. Ini dia Pertama, guys. keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Kami mau terjun langsung melihat kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan ini? Di mana? Mentang-mentang kami awal mulanya ini cuma hutan, tapi dijadikan seolah-olah kami ini terpinggirkan. Kami tidak terima. Kami tidak terima, mentang-mentang kami dulunya ini tidak apa-apanya dibandingkan Jakarta. Kami tidak terima. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Awal mulanya saya cuma diam-diam, tapi saya tidak terima. Karena ini negara kami ini tercinta, negara kami tercinta, kami tidak terima. Ini bapak saya nih dari tadi kemarin mau ke sini dilarang. Saya tidak terima. Dilarang di sana, area masuk di sana di proyek. Kami cuma mau lihat Bapak Jokowi, dilarang masuk. Kami cuma mau tidak dibeda-bedakan. Karena di sini sudah ada yang berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak asli orang sini. Kalau mau memeriksa silakan. Tidak ada senjata, tidak apa-apa, tidak apapun, tidak ada apapun selain kami aja bawa diri. Kami mau melihat negara kami tercinta ini. Hanya ingin menyaksikan ya kebersamaan kita di sini nih. Baik itu dari luar negeri, dari manapun. Hanya menyaksikan hari spesialis buat negara Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-79. Tetapi kami dilarang. Kami tidak minta kursi untuk duduk. Kami hanya minta untuk duduk berdiri menyaksikan dari jarak jauh saja. Permintaan mereka itu simpel sebenarnya. Jadi nggak muluk-muluk, mereka nggak minta kursi untuk duduk seperti kalian udah dengar sendiri tadi. Mereka hanya ingin melihat gitu. Sebenarnya IKN itu untuk siapa sih? Kan jadi pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya IKN itu untuk siapa sih gitu. Kita lanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Situasi berbanding terbalik dengan rakyat yang hanya dijadikan sebagai penonton yang ujung-ujungnya hanya bisa gigit jari.
Dari wilayah terdekat saja, dari Istana IKN, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku hanya bisa berharap agar biaya ganti rugi atas tanah mereka yang dirampas untuk IKN segera diberikan secara lunas oleh Joko Widodo. Ibu Sukini bahkan tidak berdaya memprotes atas lalu lalang truk yang menghasilkan debu yang membuat paru-parunya berpotensi rusak dan kena ispa. Tanah tempat para pejabat berpesta pora saat ini adalah tanah yang Ibu Sukini yang dulu jadi sumber penghasilannya dengan berkebun. Hingga sekarang, ganti rugi itu tidak didapatkan oleh Ibu Sukini dan tidak ada kejelasan pembayaran entah kapan jadinya. Padahal, dana ganti rugi yang katanya sudah disiapkan oleh pemerintah 90 miliar untuk 2086 hektar. Ya, nilai ini memang terlalu murah. Ini artinya pemerintah hanya sanggup membayar 43 juta rupiah per hektar. Itu baru satu contoh. Ibu Sukini dan kawan-kawannya bahkan tidak dibolehkan menjadi tamu di atas tanahnya sendiri pada saat upacara 17 Agustus nanti. Warga asli bahkan hanya diperbolehkan menonton lewat siaran langsung yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan kabupaten dan kota. Dua tempat siaran langsung dan nonton bareng besar sedang disiapkan di Balikpapan dan Big Mall Kota Samarinda. Pada saat yang sama dengan pesta hura-hura di IKN, angka pengangguran malah semakin besar, yaitu 7,2 juta orang. Tingkat pengangguran kita bahkan nomor 1 di ASEAN pada saat ini. Jumlah penduduk miskin kita juga masih di kisaran 9% dengan total 25,22 juta orang. Sementara itu, masih ada 3 juta anak yang tidak mampu sekolah karena alasan ekonomi, akses pendidikan yang jauh. Bahkan, 80.000 anak yang harus putus sekolah karena orang tuanya, pengangguran, dan harga-harga bahan baku yang semakin mahal. Tapi, semua ini kata Jokowi masih dalam tahap wajar atau normal. Ini artinya, tidak apa-apa menghamburkan ratusan miliar untuk pesta hura-hura di IKN. Sedangkan anak-anak yang putus sekolah itu tidak perlu diperhatikan karena emang biasanya sudah begitu. Situasi yang sangat kontras ini membuat hati miris dan semakin meyakinkan jika IKN ini dipaksakan hanya demi sebuah pengakuan saja. Jokowi sah sebagai pendiri IKN, sudah berkantor di sana, dan juga sudah melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di sana. Sebenarnya maunya apa sih? Gimana sih konsepnya ini? Kok jadi bingung? Yang itu hari presiden itu ke IKN untuk berkantor di sana, untuk memulakan kerja di sana gitu lah. Tetapi setelah itu, setelah 3 hari balik lagi ke Jakarta, kerja lagi di sana, berkantor lagi di Jakarta. Nah terus yang di IKN itu buat apa? Hanya untuk pameran, hanya untuk foto-foto video agar publik tahu gitu bahwa IKN sudah bisa digunakan, bahwa Jokowi pernah tidur di sana, seperti itu. Sekarang upacara di IKN. Oke lah, upacara di IKN. Sepertinya hanya ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa loh. Dan sekarang udah siap loh IKN-nya. Dan ternyata IKN itu akan ditinggalkan kembali. Pemerintah itu rela mengeluarkan triliunan rupiah hanya untuk membuat upacara kemerdekaan di IKN. Jadi rela mengeluarkan uang triliunan rupiah gitu, sebegitu banyaknya gitu, untuk digunakan untuk upacara ini. Seandainya nggak dilakukan di IKN, ya mungkin budget yang akan dikeluarkan itu nggak akan sebanyak ini, dan mungkin bisa dipergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang masih 9% tadi, yaitu orang-orang miskin. Ingat ya, yang 25.000 yang 9% tadi itu adalah garis kemiskinannya itu di bawah banget gitu ya. Itu yang perlu diingat. Artinya Indonesia itu bukan, kata Jokowi tadi, masih dalam tahap biasa-biasa aja. Bukan biasa-biasa aja, Pak. Seharusnya ini yang perlu dibantu, diperbaiki. Gimana caranya mereka-mereka ini punya kerjaan. Tingkat pengangguran kita itu sekarang itu meningkat, Pak. Kenapa enggak ini dipikirkan? Kenapa harus menghambur-hamburkan uang negara ini? Kita lanjut ke video yang selanjutnya, guys. Ini dia, guys.
punya lahan di sini yang sebenarnya itu milik kami kuasai, tapi ternyata oleh negara hanya dipinjam pakaikan. Dan pinjam pakai itu hanya 10 tahun. Oh, berarti sertifikatnya udah diubah gitu ya. Wah. Di balik megahnya bangunan serta besarnya anggaran yang harus dikeluarkan hanya demi upacara 17 Agustus di ibu kota Nusantara, ternyata ada sekelumit cerita sedih yang harus ditanggung oleh masyarakat di sekitar kawasan inti ibu kota Nusantara nih, Wak. Sejak Kecamatan Sepaku ditunjuk sebagai ibu kota Nusantara, kepengurusan sertifikat pun kini dibekukan, dan warga tak bisa lagi mengurus surat kepemilikan atas tanah mereka yang sudah ditempati yang menjadi tanah kelahirannya. Bahkan sejak tahun 2023, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang membuat hati masyarakat sedih, karena hanya diperbolehkan untuk mengurus tanah mereka yang dikeluarkan hanya pakai saja, bukan kepemilikan. Tentu saja hal ini sangat membuat resah warga Sepaku di sana, di mana hak pakai yang dikeluarkan untuk mereka hanya diperbolehkan selama 10 tahun saja, dan mereka dilarang membangun apapun nantinya di sana di tempat tanah milik mereka sendiri. Apa yang terjadi ini merupakan sebuah realita dan fakta, Wak, yang ada di Sepaku, di mana tanah masyarakat di sana mendadak diubah kepemilikannya menjadi hak guna pakai. Dan bayangkan apa yang sudah dilakukan dan diberikan oleh Jokowi atas HGU pada investor maupun pihak asing di IKN. Mereka diberikan hak izin selama 190 tahun, sedangkan masyarakat negeri sendiri hanya 10 tahun. Lalu apakah ini yang namanya IKN untuk semua rakyat Indonesia? IKN adalah sebuah simbol yang menjadi pemerataan dan keberkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangankan untuk dikasih hak milik untuk tanah rakyat ya, Wak, buat rakyat melihat dan ikut 17-an saja di sana itu udah nggak boleh, Wak, karena katanya itu terbatas. Bukankah IKN dibangun untuk rakyat? Lalu IKN ini dibangun untuk siapa? Ini yang jadi pertanyaan kita. Nah, gimana nih pendapatnya nih, Wak? Silakan deh berkomentar di sini. Apakah Indonesia ini sudah berkeadilan atau belum di dalam ibu kota Nusantara? Pemerataan apaan? Yang adanya itu ya malah ketimpangan. Sedangkan orang-orang asing yang mau berinvestor di sana, berinvestasi di sana, itu dijanjikan sama Jokowi boleh menggunakan tanah IKN itu 190 tahun. Sedangkan rakyatnya sendiri malah diubah sertifikat tanahnya itu atau sijil tanahnya itu dari hak milik menjadi hak pakai, hak guna pakai gitu. Hanya ya, dan diberikan masa tenggang itu hanya 10 tahun. Ya sekarang itu yang menjadi pertanyaan itu, ini KN ini untuk siapa? Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Warga Kalimantan Timur protes IKN di Hari Kemerdekaan. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga Penajam Pasar Utara menggelar aksi hari ini untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap ketimpangan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upacara bendera di IKN. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat kecil. Pembangunan IKN telah menyebabkan deforestasi massal, penghancuran mangrove dan arus prioritas. Direktur Eksekutif Pokja Balikpapan, Tanah untuk Rakyat. Para aktivis mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek IKN dan melakukan evaluasi. Ya, yang lagi viral itu kemarin itu ada terbentang spanduk Indonesia is not for sale, merdeka gitu. Dibentangkan di jembatan Balikpapan itu, di Balikpapan, guys. Ya, patutlah masyarakat di sana itu bergerak gitu. Harus melakukan sesuatu gitu. Ya gimana tidak, mereka itu di sana seperti terusik keberadaannya, seperti mereka itu enggak dianggap di sana, seperti mereka itu seperti bukan orang sana gitu. Gimana gue ngomongnya ya? Ya seperti orang asing di negara sendiri, seperti orang asing di negeri sendiri, ya itu seperti itulah yang mereka rasakan sebenarnya, guys. Tapi apapun itu,
kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita itu bisa memberikan keadilan kepada masyarakat di sana, khususnya ya semua warga Indonesia sih, mendapatkan keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan lah, kebaikan buat semuanya. Dan mudah-mudahan pemerintah itu bukan hanya berkata-kata bahwa IKN untuk rakyat, tetapi beneran untuk rakyat gitu. Mudah-mudahan nggak ada halangan, nggak ada peraturan yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk datang ke IKN, karena apapun itu masyarakat berhak untuk tahu apa itu IKN, bukan hanya di video saja, bukan hanya di gambar saja, tapi mereka bisa merasakan dan datang ke sana. Jangan hanya undang orang-orang yang kaya-kaya aja, Pak. Malah yang diundang orang kaya-kaya yang punya uang untuk datang ke sana, diboyong dari Jakarta ke sana. Sedangkan masyarakat kecil yang ada di sana, yang bahkan tanahnya yang belum dibayar sama Bapak, belum pernah sama sekali melihat seperti apa itu IKN. Kasihan, Pak. Itu masyarakatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.